Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari ini di tempat ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat-nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidayah untuk tetap bisa mendatangi majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat banyak dan sangat besar, sesuai dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sering kita sampaikan, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan padanya sebuah kebaikan, kebaikan di sini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala yufaqihuhu fid-din. Dia akan fahamkan padanya tentang ilmu agama. Jadi siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, kebaikan dunia, kebaikan alam barzah dan kebaikan akhirat, maka Allah akan fahamkan padanya ilmu agama. Maka kalau kita balik hadis ini, kita balik maknanya, kita balik, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan padanya kebaikan, maka Allah tidak fahamkan kepadanya ilmu agama. Maka ini adalah kebinasaan, ini adalah musibah, ini adalah keburukan terbesar, di mana orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang benar, maka dia tidak akan mengetahui jalan yang lurus.
Kalau dia tidak mengetahui jalan yang lurus, maka pasti dia berjalan di atas jalan-jalan kesesatan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perkara tersebut. Baik, adik-adik sekalian, di malam hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan tauladan terbaik yang patut untuk kita contoh, yang diberi rekomendasi dari langit, yang diberi rekomendasi oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, bahwasanya beliau memiliki tauladan terbaik untuk dijadikan sebagai pengikutan, untuk diikuti. Baik, pada pertemuan yang telah berlalu telah kita sampaikan tentang bagaimana makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka telah menyusun rencana-rencana jahat sedemikian rapinya, sampai-sampai semua orang yang selain dari mereka tokoh-tokoh yang hadir di musyawarah ketika itu tidak mengetahui, tidak mencium bau busuk dari rencana makar mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka telah memutus memilih seorang pemuda terbaik dari setiap kabilah untuk mereka bersama-sama membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah malam hari. Dan mereka berencana ketika keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut darahnya Nabi, maka mereka tidak dapat menuntut darah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena pembunuhnya berasal dari berbagai macam kabilah, sehingga pada akhirnya mereka keluarga Nabi itu hanya akan meminta pembayaran dari darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan. Itulah rencana jahat dari orang-orang musyrik Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala punya rencana juga. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala macam perbuatan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rencana-rencana jahat mereka orang-orang musyrik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membalas makar-makar mereka. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Jibril alaihissalam untuk menyampaikan rencana jahat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberi izin oleh Allah untuk melakukan amalan hijrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar menemui sahabat terbaik beliau, sahabat tercinta beliau, yakni Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, untuk Nabi meminta kepadanya agar ditemani melakukan hijrah ke negeri Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Kemudian sekarang kita sudah masuk pada pembahasan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau dalam keadaan rumahnya telah dikepung oleh orang-orang musyrik. Jadi Nabi bukan keluar sebelum orang musyrik itu datang. Nabi keluar dari rumahnya setelah orang-orang musyrik itu sudah mengepung rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siap membunuh Nabi ketika Nabi keluar dari rumahnya. Kemudian keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibarengi dengan menaburkan pasir dari bata ke atas kepala-kepala mereka orang-orang musyrik itu sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah
pasir, kemudian melemparkan ke wajah-wajah, ke kepala-kepala orang-orang musyrik yang mengepung rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sambil membaca sebuah ayat dalam surah Yasin ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sambil Nabi taburkan pasir-pasir itu kepada orang-orang musyrik, Nabi membaca ayat ini. Artinya adalah, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Maka bukan tepatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan pandangan mereka orang-orang musyrik itu dalam keadaan mereka tidak menyadari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlalu di hadapan mereka. Nabi tidak menghindar, Nabi tidak lewat di belakang rumahnya, Nabi tidak menghindari orang-orang musyrik itu yang ingin membunuh Nabi, yang siap menunggu Nabi keluar dari rumahnya. Nabi berlalu di hadapan mereka dan mereka sama sekali tidak menyadari, tidak dapat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sihir ya, ini bukan sihir, namun ini adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari karomah atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya melalui pintu kecil pada rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mereka pun berdua keluar hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai di sebuah gua yang tidak terlalu besar, gua kecil, yaitu gua yang bernama gua Thawr yang berjarak kurang lebih 5 mil ke arah Yaman, selatan Mekah, sebelum terbit fajar. Jadi sebelum fajar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di gua tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bermalam di gua Thawr ini selama 3 malam. 3 hari 3 malam di gua yang kecil ini, yang ada di dalamnya binatang-binatang yang berbisa. Maka ketika telah tiba di gua tersebut, masuklah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terlebih dahulu, sehingga jika di dalam gua itu ada sesuatu yang membahayakan, tidak langsung mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat adik-adikku sekalian, perhatikan ke sini, melihat kemari semua, melihat kemari, fokus kemari. Perhatikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan sahabat Nabi, sebuah cinta yang tertanam di dalam dada para sahabat melebihi besarnya daripada kebanyakan para pecinta hawa nafsu, mengalahkan besarnya cintanya kepada lawan jenis. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri mereka sendiri. Lihat Abu Bakar, ketika sampai di gua, dia tidak mengizinkan Nabi terlebih dahulu masuk ke dalam gua. Maka dia mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam gua. Apa gunanya dia mendahului Nabi? Agar supaya kalau ada sesuatu bahaya yang akan terjadi di dalam, ada binatang atau duri, atau ada hal-hal yang akan roboh, jangan langsung menimpa Nabi, biar dia dulu yang tertimpa. Gambaran cinta yang sangat besar. Inilah yang disebut dengan cinta sejati. Cinta yang rela mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang dia cintai. Inilah gambaran cinta yang sempurna, sebagaimana yang
Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, belum ya Umar, belum sempurna imanmu sampai saya lebih engkau cintai terhadap dirimu sendiri. Lalu kata Umar, sekarang ya Rasulullah, engkau lah yang paling saya cintai lebih daripada diriku sendiri. Para sahabat radhiyallahu taala anhu, manusia pilihan Allah untuk menemani nabinya. Manusia terpilih memang. Manusia terpilih. Para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka masuklah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ke dalam gua tersebut mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesampainya di dalam, beliau pun membersihkan gua itu dan menjumpai sejumlah lubang-lubang, banyak lubang-lubang dari gua tersebut. Maka dengan kain bajunya, dengan kainnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia pun menyobek kainnya, kain sarungnya untuk menyumbat lubang-lubang itu, karena khawatir lubang itu adalah sarang-sarang dari binatang-binatang yang berbisa, ular, kalajengking, kaki seribu. Beliau pun menyobek kain sarungnya untuk menyumbat lubang-lubang itu hingga tersisa beberapa lubang yang belum tersumbat oleh kainnya. Kainnya sudah habis, masih ada beberapa lubang yang belum disumbat. Kemudian atau yang tersisa dari lubang itu tinggal 2 lubang. Kemudian 2 lubang ini yang kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun dia sumbat dengan kedua kakinya. Dia pakai kedua kakinya untuk menyumbat lubang itu. Kemudian setelah itu beliau pun mempersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam gua tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertidur di pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di pangkuannya. Tahu ya, di pangkuannya. Kakinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di pangku. Nabi tidur di pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian beberapa saat kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun merasakan kakinya tersengat oleh binatang yang berbisa. Dia disengat oleh ular, binatang yang berbisa, karena ternyata lubang yang dia sumbat dengan kakinya itu ternyata memang di dalamnya ada binatang berbisa. Dan binatang berbisa itu dia memang tempat atau waktu keluarnya di malam hari, dia baru keluar mencari mangsa. Jadi setelah Nabi tidur di pangkuannya Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun disengat oleh binatang tersebut. Maka adik-adikku sekalian, coba lihat perjuangannya Abu Bakar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta sejati ya. Inilah cinta sejati. Kalau kita mungkin kita segera membangunkan orang yang tidur di pangkuan kita, kemudian kita lari atau kita berteriak atau bagaimana? Ini binatang ini bukan hanya sekedar sakit yang dirasakan, tapi dia juga punya bisa. Abu Bakar sadar betul kalau dia terus disengat oleh bisanya ular yang berbisa itu, maka dia akan mati. Dia akan selesai hidupnya. Namun bersamaan dengan itu, jangankan Nabi tersakiti, membangunkan Nabi saja Abu Bakar tidak berani. Gambaran cinta yang sangat besar. Abu Bakar tidak berani membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pangkuannya. Namun rasa sakit yang sangat besar yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dari gigitan binatang yang berbisa itu tidak sanggup lagi dia tahan, hingga pada akhirnya matanya mengeluarkan air mata, menetes air matanya
jatuh ke pipinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Bakar yang mau membangunkan Nabi dengan sengaja, tidak akan sampai darahnya habis mengalir, dia tidak akan mau membangunkan Nabi. Lihat ya, kalau membangunkan saja Nabi kan terganggu, tapi gangguan yang kecil. Membangunkan saja Nabi dia tidak mau, dia tidak berani. Lalu bagaimana kalau Nabi itu tertimpa musibah? Betapa sedihnya para sahabat. Lihat dari sekalian ya, lihat pengorbanan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Hingga akhirnya tidak lagi bisa dia tahan gigitan itu, dia pun menetes air matanya jatuh ke pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi pun terbangun. Nabi terbangun karena ada tetesan air mata. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun menjawab, ya Rasulullah, kakiku disengat oleh binatang yang berbisa. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melihat kepada bagian kaki Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu yang tersengat oleh binatang tersebut. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi ludahi, kemudian sepuluh kaki Abu Bakar radhiyallahu taala anhu seolah-olah tidak pernah tersengat oleh binatang, seolah-olah tidak pernah tersengat oleh binatang. Sembuh seketika, tidak ada rasa sakit, sembuh. Lihat berkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rencana yang telah disusun oleh orang-orang musyrik bahwa selama 3 malam, atau bukan ya orang musyrik, rencana yang telah disusun bahwa selama 3 malam mereka berdua akan tinggal di gua tersebut. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar, putra Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ikut pula bermalam bersama mereka. Dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan pandai. Selanjutnya ia pergi meninggalkan keduanya ketika siang hari. Dengar. Jadi putranya Abu Bakar ini dia bertindak sebagai intel, penyidik. Bertindak sebagai intel. Lihat ya, lihat ada ibu sekalian. Abu Bakar sahabat itu menjadikan keluarganya sebagai tentara-tentaranya Nabi, tamengnya Nabi. Dia pertentarai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya. Anaknya juga dilibatkan, putranya Abu Bakar dilibatkan untuk menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tugasnya sebagai intel. Jadi kalau datang waktu malam, dia mendatangi Nabi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di gua tersebut. Ketika setelah menjelang fajar, dia pun kembali ke Mekah. Dia kembali bersama dengan orang-orang musyrik. Jadi seolah-olah dia tidak diketahui kalau dia telah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan informasi. Jadi dia kalau siang datang ke orang musyrik mengambil informasi rencana-rencana apa saja yang disusun oleh mereka, sampai sejauh mana mereka mencari Nabi, ke arah mana mereka mencari Nabi. Jadi kalau malam dia pun mendatangi Nabi menyampaikan informasi-informasi. Intel ya, yang mirip-mirip intel. Kemudian Amir bin Fuhairah, yakni bekas budak dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ditugaskan untuk menggembalakan kambing. Ia senantiasa mendatangi keduanya dengan membawa kambing-kambing itu
ketika telah masuk malam hari beberapa saat, sehingga keduanya pun bermalam setelah kenyang dengan air susu dari kambing-kambing tersebut. Kemudian dia mulai bergerak menggiring kambingnya ke keremanan pagi, mengikuti jejak-jejak Abdullah bin Abu Bakar dengan maksud menghapus jejak kakinya. Lihat ya, Abu Bakar jadikan anaknya, putranya, dia pun jadikan budaknya sebagai tameng untuk menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari siasat jahatnya orang-orang musyrik yang ingin membunuh beliau. Budaknya ini ditugaskan untuk membawakan kambing kepada mereka agar mereka bisa hidup dengan meminum air susu kambing. Kemudian pulangnya itu dia bertugas kambing ini menghapus jejak-jejak kakinya putranya Abu Bakar yang mencari informasi supaya tidak diketahui arahnya. Karena padang pasir, kalau tidak ada banyak binatang yang lewat di belakang kita, maka jejak-jejak kaki kita ketahuan. Tidak bisa, tidak, pasti ada jejak. Beda kalau tanah yang kasar, yang keras begini, mesti tidak ada jejak. Tapi kalau padang pasir, mesti ada jejaknya. Tidak bisa tidak. Maka tugasnya kambing-kambing yang banyak itu digembalakan untuk menghilangkan jejaknya. Dia lewat di belakangnya, sehingga terhapus jejaknya. Tidak gantara bahwasanya ada jejak kaki orang. Adapun para pemuda kaum musyrikin Quraisy yang semula telah mengepung rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih menunggu di rumah Nabi. Mereka tunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai subuh, sampai fajar datang. Mereka tunggu Nabi keluar. Ditunggulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah. Maka ketika datang waktu subuh, bangunlah Ali radhiyallahu taala anhu dari tempat tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya memang sudah direncanakan bahwasanya yang tidur di tempat tidurnya Nabi adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka semua memiliki peranan masing-masing dalam membela, menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertindak menghapus jejak, ada yang bertindak menjadi intel, ada yang menemani Nabi, ada yang menggantikan posisi Nabi. Betul-betul luar biasa, tertata dengan rapi susunan makar ini, siasat ini. Maka orang-orang musyrik pun yang mengepung rumah Nabi ini segera menangkap Ali radhiyallahu taala anhu, lalu menginterogasi Ali radhiyallahu taala anhu. Ditanya beliau kemana arahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Ali radhiyallahu taala anhu pun tidak memberikan informasi kepada mereka. Kemudian selanjutnya mereka mendatangi rumah Abu Bakar dan menginterogasi putrinya yang bernama Asma bintu Abu Bakar perihal ayahnya. Jadi datangilah putrinya yang didatangi ya, dengan menanyakan pergi ke mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun menjawab, aku tidak tahu, la adri, aku tidak tahu. Lihat. Ada yang bertugas menutupi keberadaan Nabi. Ini bukan perempuan biasa ya, ini pemberani, betul-betul pemberani. Dia menghadapi komandan militer ini yang dihadapi, pimpinan orang-orang musyrik yang dihadapi. Namun dia tidak takut sedikit pun terhadap mereka. Kemudian orang yang paling jelek di antara mereka, siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal pun mengangkat tangannya lalu menampar Asma bintu Abu Bakar ini hingga
terjatuhlah anting-anting beliau, lepaslah anting-anting beliau karena kerasnya tamparan Abu Jahal laknatullah alaihi ini. Lihat, kalau kita berada di posisi mereka, berani tidak kita seperti itu? Kita tahu kita akan dipukul, kita tahu bahkan mungkin kita akan dibunuh oleh mereka. Berani tidak kita menutupi informasi tentang Nabi? Sedikit lagi. Kemudian mereka melakukan pencarian dan menyisir ke berbagai tempat dan menyediakan hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap Abu Bakar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan sayembara. Fokus dulu ke sini, Ya, fokus dulu ke sini. Kalau tidak sabar bisa pulang. Fokus ke sini dulu. Mereka pada akhirnya orang-orang musyrik itu melakukan sayembara dengan memberikan hadiah 100 ekor unta bagi siapapun yang mampu menangkap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, hidup atau mati. Maka mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang menganggap diri mereka hebat, punya komplotan, punya geng-geng, punya orang, punya pasukan, mereka pun seluruhnya berkelompok-kelompok berlomba untuk mencari Nabi bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena mengharapkan imbalan dari orang-orang musyrik ini, yakni 100 ekor unta, bukan harta yang sedikit. Unta adalah kendaraan termewah pada zaman itu. Kalau kita mau bandingkan kendaraan termewah di zaman sekarang apa? Lamborghini, berapa harganya? Ya, tidak usah terlalu tinggi cara berhitungnya, cara memberi harga. Kita kasih saja harga 1M. 1M kali 100. Banyak. Siapa yang tidak tergiur dengan uang sebanyak itu? Maka mereka pun berlomba untuk mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam upaya pencarian itu, sebenarnya mereka telah sampai kepada mulut gua. Mereka telah melewati mulut gua itu, yang seandainya mereka di antara mereka itu melihat ke arah kaki mereka, niscaya mereka tentu saja dapat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sudah lewat, kita ini gua lewat ke depan begitu. Cuman di antara mereka tidak ada yang menoleh ke arah kakinya, ke arah mulut gua. Andai kata ada di antara mereka ada yang menoleh, sudah ketangkap Nabi bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai pada saat itu, pada saat mereka berada di situ, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun bersedih. Beliau sangat sedih. Namun beliau tidak bersedih tentang apa yang akan terjadi untuk diri beliau. Tidak sedih dengan keadaannya. Dia sedih dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sedihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena andai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditangkap oleh mereka, maka pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh oleh mereka. Nabi sangat sedih, Abu Bakar sangat sedih, menyedihkan keadaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghibur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau pun berkata kepada Abu Bakar, apa yang engkau khawatirkan wahai Abu Bakar? Apa yang engkau khawatirkan wahai Abu Bakar? Jika kita berdua adalah dua orang, lalu Allah yang
yang ketiganya. Lihat keyakinannya Nabi. Lihat keyakinannya Nabi. Lihat di sini, lihat pelajarannya. Keyakinan Nabi yang sangat kuat berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dalam keadaan genting seperti ini dia tidak mengingat kepada Allah. Mungkin kencingnya sudah terbirit-birit, atau yang dia ingat selain dari Allah, atau macam-macam. Namun Nabi begitu tenangnya dan menenangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mengatakan, "Ya Abu Bakar, apa yang kamu khawatirkan? Jika kita berdua, lalu kemudian Allah yang ketiganya, artinya Allah akan menolong kita, tidak usah khawatir. Kalau Allah sudah turun tangan memberikan pertolongan kepada kita, wallah tidak akan ada satu orang pun yang mampu memberikan mudarat kepada kita." Maksudnya seperti itu. Maka tidak perlulah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Inilah keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dapat kita melihat dari semua kisah-kisah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dalam keadaan apapun selalu mengingat kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan genting, dalam keadaan apapun selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat kepada Allah, bersandar kepada Allah, takut kepada Allah, dan hanya memohon pertolongan dari Allah, tidak kepada selainnya. Itulah keyakinan. Itulah yang perlu kita tiru. Itulah yang perlu kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berada di depan, di empan kematian, beliau masih tenang dengan mengingat Allah. Beliau masih tenang dengan berharap bahwa Allah akan menolongnya. Bukan gelisah, bukan sedih, bukan takut. Beliau tetap tenang dengan keyakinannya Allah bersama dengan beliau. Allah akan menolong beliau. Ya, ini pelajarannya. Ini pelajarannya. Ini yang harus kita tandai. Ini yang harus kita ambil sebagai orang-orang yang mengaku mencontoh beliau. Kalau mau mencontoh beliau, contohlah keyakinannya seperti ini. Keyakinan yang sangat kuat kepada Allah, harapan yang sangat kuat kepada Allah. Banyak faedah yang bisa kita petik dari kisah ini, namun waktu yang sempit yang tidak memungkinkan kita untuk mengungkap faedah-faedah dari kisah tersebut. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabat beliau, mereka itu adalah panutan kita, tauladan kita. Perhatikan dari setiap kisah demi kisahnya dan berupayalah untuk merenungi perkara tersebut. Sangat hebat di setiap kisah-kisah beliau. Betul-betul mengandung pelajaran yang sangat banyak. Kapan kita bisa mencontoh beliau, mencontoh mereka dari kisah-kisah tersebut, maka insyaallah ta'ala kita bisa menjalani kehidupan ini dengan mudah. Kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Ingat ya, yang terakhir sekali, kita sudah pernah menjelaskan kisah Nabi SAW ketika beliau dilempar batu. Ada yang ingat? Di mana? Di mana daerahnya? Ketika Nabi dilempar batu di Ketika Nabi dilempar batu,
Apa yang Nabi ingat untuk menghibur diri beliau? Apa yang Nabi ingat untuk menghibur diri beliau? Lihat ucapannya. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Musa, Nabi dan Rasul yang sebelumnya Nabi. Nabi ingat kisahnya Musa. Kenapa? Nabi mengatakan beliau telah diuji, ditimpa musibah yang lebih banyak dari saya, namun beliau mampu bersabar. Jadi inilah manfaatnya mengetahui kisah untuk menenangkan jiwa kita ketika kita menghadapi gundah gulana dan kita menghadapi musibah dan ujian. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang terdahulu banyak di antara mereka yang ditimpa musibah ujian yang lebih besar dari kita, namun mereka juga mampu bersabar di atas ujian tersebut. Itulah manfaatnya mempelajari sebuah kisah tauladan terbaik, agar supaya mereka itu menjadi penghibur untuk kita tak kala kita menghadapi musibah-musibah, ujian-ujian. Baik adik-adik sekalian, hanya itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.